Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani dan akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab tauhid, yang mana pembahasan kita yang terakhir masih pada atau sampai pada bab yang kelima, bab du'ai ila syahadat la ilaha illallah, bab tentang dakwah kepada syahadat, kepada kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah dakwah para anbiya, semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah menyuruh kepada kalimat la ilaha illallah, agar betul-betul tiada yang disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jalannya orang-orang yang jalannya Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti beliau, sebagaimana yang dibawakan oleh al-muallif Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu mereka mengajak hanya kepada Allah dengan penuh ilmu dan hujjah, ala basiratin ay ala ilmin wa burhanin, atas ilmu dan dalil, bukti. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Mereka mengikuti jalan ini, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dengan suatu apa. Ini ayat yang dibawakan oleh hadis Abdullah bin Abbas, sudah kita bahas juga ya, tentang ketika Rasulullah memutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya, yang pertama kali diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka serulah mereka kepada kalimat syahadat, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dan seterusnya. Nah, dari sini bahwa pada hakikatnya dalam dunia pendidikan pun, baik itu dalam rumah tangga ataupun di sekolah-sekolah
Ya, ini harus menjadi perhatian pertama dalam mendidik anak murid, dalam mendidik mendidik keluarga, yaitu mendidik mereka pertama kali adalah tauhid. Ya, karena kalau kita melihat hadis ini, ya, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal, lah terus mungkin ada yang bertanya, kita ini bukan dai, kita ini bukan mubaligh. Iya, ada seorang ibu, ada seorang ayah. Lalu apa artinya misi dalam kita mendidik? Ya, keluarga kita, mendidik murid-murid kita, kalau kita mempunyai sekolah, ya, atau tatkala kita mungkin berbicara dengan tetangga, ya, sedikit demi sedikit tanamkan tentang tauhid. Tidak mesti seorang ketika dia mengajarkan atau menyuruh pada tauhid, dia harus menghafal dalil ini, apalagi orang-orang awam. Ya, tapi paling tidak memberikan pengertian, ya. Jadi kita kadang-kadang memang perlu kita menunjuk diri kita, ya. Baru kemudian kita menyuruh orang lain, ya. Contoh dalam bicara, dalam ngobrol, dalam pembicaraan yang mungkin singkat, ini kita harus tanamkan hal ini, ya, dengan cara yang hikmah tanpa dirasa oleh orang yang diajak bicara, ya. Sekarang satu contoh, ada orang yang kita tahu dan tetangga kita tahu bahwa ada fulan ini misalnya pergi ke dukun misalnya. Nah, dalam obrolan-obrolan itu bisa saja seorang mengobrol, ya, bahwa dengar-dengar ada orang, tak usah sebut namanya, yang pergi ke dukun, ya, atau tukang ramal, ya, padahal itu sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Nanti bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, itu masukan-masukan yang tanpa dirasa itu pun bisa menjadi metode dalam berdakwah, ya. Dalam berdakwah lain, kalau dai ya jelas, seorang dai, seorang mubaligh, dia menjelaskan. Sekarang pertanyaannya orang-orang yang bukan dai, ya, sebetulnya bisa berdakwah dengan ini dan menasihati dia. Seakan-akan ada cerita tentang fulan bin fulan, ya, dia pergi ke ini, pergi ke itu. Nah, itu kita masukkan di situ, ya. Ini contoh. Jadi bahwa mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid, ini adalah tugas, yakni kita, ya, apalagi para dai, para mubaligh, dan juga sebagai orang-orang yang mempunyai balai-balai pendidikan, demikian pula orang rumah tangga. Ini semua terutama kita mendidik anak-anak kita dengan tauhid, ya, didik dengan tauhid. Kemudian ada di sini juga sebagai dalil dari hadis Nabi SAW, hadis yang lain, bukan hadis Abdullah bin Abbas tapi Ali bin Abi Thalib. Itu disebutkan, ya, oleh penulis rahimahullah taala, walahuma, lahuma artinya juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Itu dalam kitab ada Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika akan menaklukkan benteng Khaibar. Benteng Khaibar ini di utara kota Madinah, kurang lebih ya 100 kilometer. Itu benteng Khaibar. Dulu milik Yahudi. Kata Nabi alaihissalam, la'utiyanna rayata badan, sungguh aku benar-benar akan memberikan raya, bendera peperangan, jadi untuk memimpin perang. Esok hari aku akan berikan bendera esok hari, rajulan yuhibbullah wa rasulah, kepada seorang yang dia betul-betul cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah mencintainya, demikian pula Rasul mencintainya. Orang ini yaftahullahu ala yadayhi, yang mana Allah akan membuka
menaklukkan negeri itu dengan perantaraan orang ini. Yani ketika dia menjadi pemimpin perang, Allah akan taklukkan negeri itu, yani benteng Khaybar itu, di bawah kepemimpinan orang tersebut. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Maka orang-orang itu pada tidak tidur di malam hari, pada begadang. Ayuhum yu'taha. Masing-masing berangan-angan supaya dia yang diberikan bendera itu. Orang-orang di sana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma asbahu, ketika di pagi hari penyerahan bendera ini, yang mana para sahabat semuanya bertanda tanya siapa orang yang akan diberikan, dan masing-masing berharap agar dia yang diberikan bendera tersebut. Falamma asbahu gadawu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya mereka pergi kepada Rasulullah SAW. Kulluhum yarju an yu'taha. Setiap orang berharap supaya dia yang diberikan bendera tersebut. Faqal, tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ini pertanyaannya. Faqila huwa yashtaki ainaihi. Ketika beliau bertanya tentang mana Ali bin Abi Thalib, yani kok tidak kelihatan dia? Semua pada datang kecuali Ali bin Abi Thalib. Kata para sahabat, yashtaki ainaihi. Ali bin Abi Thalib itu lagi sakit. Dia mengeluh kedua matanya. Jadi karena sakit mata. Fa'arsalu ilaihi. Maka diutuslah orang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Fa'atabi, atau atabi. Maka datanglah orang yang diutus tadi dengan membawa bersama Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Maka Nabi SAW meludah matanya Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau berdoa untuk kesembuhan Ali bin Abi Thalib. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib sembuh, seakan-akan dia tidak sakit. Fa'atahu ruwayata. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sambil berpesan. Dia memberikan bendera perang yang menjadi panglima saat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagaimana layaknya biasanya Rasulullah SAW itu, beliau selalu memberikan wasiat, memberikan nasihat, pesan-pesan sebelum pasukan berangkat menuju kepada medan tempur. Maka demikian pula dalam hal ini, faqala Nabi SAW berpesan pada Ali bin Abi Thalib, Unfud ala rislika. Laksanakanlah, tunaikanlah tugasmu ini dengan penuh hati-hati. Hatta tanzila bisahatihim. Kamu laksanakan hal ini sampai kamu datang di tempat lawan, tempatnya mereka. Tsumma ud'uhum ila Islam. Yang pertama kali kamu lakukan kalau sudah sampai di tempatnya mereka, perkampungan Khaybar ini, kalian atau engkau pemimpin perang, ud'uhum ila Islam. Engkau seru mereka, ajak mereka kepada Islam. Tawarkan Islam pada mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Dan kamu beritahukan pada mereka apa yang menjadi kewajiban atas mereka terhadap hak Allah, apa yang harus mereka lakukan.
Kalau mereka sudah mau memeluk Islam, ajarkan mereka apa yang menjadi hak Allah bagi mereka di dalam Islam ini. Fawallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, jika Allah menyelamatkan atau memberi petunjuk pada seorang lantaran kamu, dengan perantaraanmu Allah memberi hidayah pada seorang, ini adalah khairun laka, lebih baik bagi kamu, min umrin na'am, daripada unta merah, daripada unta merah. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang misi yang dibawa oleh Islam ketika berdakwah. Pertama kali menyuruh mereka kepada Islam. Dan Islam itu rukun yang pertama adalah tauhid. Ya, rukun Islam pertama tauhid. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum zakat adalah tauhid. Untuk mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dalam satu riwayat sampai mereka memberi persaksian bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Jadi ini menunjukkan pentingnya dakwah kepada tauhid. Dan ini yang pertama kali. Nah, hadis tentang Ali bin Abi Thalib ini banyak memberikan pelajaran. Pertama, menunjukkan mangqobah. Mangqobah itu fadilah, keutamaan kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi saksi, dan tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Sungguh, aku akan berikan bendera ini besok kepada orang yang dia mencintai Allah dan Allah mencintai. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai. Ini persaksian dari Rasulullah SAW bahwa betul Ali bin Abi Thalib seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga beliau juga dicintai Allah dan Rasulnya. Rajulan yuhibbullah wa rasulah. Aku akan berikan ini kepada seorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai. Ini satu kedudukan yang luar biasa. Nah, sekarang orang ini banyak ngaku-ngaku kita cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi perbuatannya menyimpang. Ya, banyak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Kedudukan, fadilah, kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu ketika orang-orang itu di malam hari mereka tidak tidur, karena apa? Memperbincangkan siapa kira-kira yang akan diberikan bendera itu. Ini menunjukkan apa? Para sahabat dahulu, ya, orang-orang yang sangat mencintai amal-amal kebaikan. Jadi cita-cita mereka itu tinggi, ya, bukan rendah. Mereka ingin mendapatkan bendera itu dan ingin mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, ya, sehingga mereka sampai-sampai tidak tidur. Kemudian mereka memperbincangkan masalah siapa yang akan diberikan besok hari bendera dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan semangatnya mereka, para sahabat, ya, untuk mendapatkan kebaikan. Makanya mereka generasi terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat itu. Jadi umat ini, mereka yang terbaik. Karena iman mereka yang demikian kokohnya, kuatnya, pengorbanan mereka dalam memperjuangkan agama Allah, semua mereka korbankan demi agama Allah. Itu para sahabat.
Ya, dan yang lainnya dari keutamaan mereka. Ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka sangat menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat. Mukjizat Rasulullah ya dalam menyembuhkan penyakit, ya. Yaitu beliau meludah. Dan ludah Rasulullah itu Masya Allah, jangan kita sama dengan ludah kita. Iya. Ludah Rasulullah itu lain, ya. Kualitasnya beda karena orangnya beda, ya. Kedudukannya, ketinggian derajatnya. Ya, maka dari itu ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu yang mana beliau menyembuhkan Ali bin Abi Thalib dalam sekejap. Tentu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang misi Islam. Di dalam berdakwah pertama kali menyeru kepada Islam. Ini langkah pertama. Kalau orang itu mau memeluk Islam, selesai masalahnya. Sudah. Langkah kedua, kalau orang itu menolak, satu komunitas menolak Islam, maka mereka diminta untuk membayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak, semacam upeti, tapi semua itu juga kembali manfaatnya kepada yang membayar itu, untuk dijaga hartanya, dijaga kehormatan mereka, dijaga darah mereka dilindungi oleh negeri Islam. Jadi bayar upeti itu dalam rangka ya untuk melindungi mereka. Ya. Ini yang kedua. Kalau mereka menolak Islam, mereka mengatakan kami masih yakin dengan keyakinan kami, ya kami belum mau memeluk Islam misalnya, ya ditawarkan yang kedua, itu bayar upeti atau jizyah namanya. Ya. Kemudian kalau juga mereka menolak, ya, tidak mau bayar upeti atau jizyah, maka saat itulah baru kemudian diperangi. Ya, saat itu baru kemudian diperangi. Jadi ada 3 tahapan. Tahap pertama menawarkan Islam, tahap kedua adalah membayar upeti atau jizyah, dan tahap ketiga baru kemudian berperang. Kalau mereka melaksanakan yang pertama, ya tidak ada jizyah, tidak ada peperangan. Kalau mereka menyetujui yang kedua, maka tidak ada peperangan. Boleh diperangi mereka itu. Ya, mereka diperangi kalau menolak dua-duanya. Ya, menolak Islam dan menolak jizyah, baru kemudian mereka diperangi. Ini metode dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perlindungan Islam kepada kaum muslimin. Orang yang sudah memeluk Islam itu dilindungi dan diberikan, dia tetap mempunyai kewajiban dan juga dia harus menerima haknya. Ya, antara hak dan kewajiban. Ada hal-hal yang wajib bagi seorang muslim, contoh sholat lima waktu, menunaikan zakat dan yang lainnya. Kalau seorang telah masuk Islam, maka diajarkan sholat. Kemudian diambil dari zakatnya kalau memang dia orang yang mampu, yang punya harta dan telah mencapai nisab untuk membayar zakat, maka wajib membayar zakat. Itu hak Allah. Hak Allah yang harus diberikan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berdakwah dan ada orang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, maka dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi alaihi salam, barang siapa menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya pahala sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ya, maka di sini juga tentu apa? Memberikan sugesti kepada kita, ya, untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah, yang menyuruh orang kepada kebaikan, kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada manhaj salaf, ya, dengan cara yang baik, ya, dan akhlak yang mulia, bukan dengan memaksa, bukan dengan akhlak yang buruk. Ini malah menjadikan orang itu lari dari kita, lari dari akidah yang sahihah,
lari dari manhaj salaf karena apa? Perilaku yang jelek. Ya. Harus dengan akhlak yang mulia. Tugas dai itu apa? Tugas orang yang menyeru kepada jalan Allah itu untuk menyampaikan. Itu tugasnya. Hanya menyampaikan. Ada orang mau terima, mau ikut, alhamdulillah. Dia tidak mau, itu urusannya. Ya. Maka jangan kita ini memaksa orang untuk mengikuti agama Allah, apalagi mengikuti hawa nafsu kita. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu pelajaran-pelajaran diambil dari hadis tersebut. Kemudian di sini ada masalah-masalah, banyak masalahnya. Ada 30 poin. Ya. Ini artinya dari bab yang baru dibahas itu ada 30 poin. Ya. Yang pertama, annal basirah minal faraid. Bahwasanya ilmu itu bagian dari kewajiban. Al-faraid namanya faridah. Faraid jamak faridah. Faridah itu artinya hal-hal yang wajib. Ya. Faridatu al-hajj, artinya kewajiban haji. Faridatu sholat, artinya kewajiban sholat. Faridatu zakat, kewajiban zakat. Nah, al-basirah itu minal faraid. Jamak faridah faraid. Berarti berdakwah dengan ilmu ala basiratin, ini adalah satu hal yang wajib. Ya. Supaya orang tahu dia menyuruh kepada apa. Makanya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ada 3 syarat. Ya. Kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, ada 3 hal yang penting diperhatikan. Yang pertama, al-ilmu qabla al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Harus punya ilmunya. Sebelum memerintahkan kepada yang kebaikan, mencegah dari yang munkar, itu harus punya ilmu. Ya. Kita harus tahu betul bahwa ini ma'ruf. Apa yang akan kita seru itu, ini adalah perbuatan yang ma'ruf. Harus punya ilmu. Ya. Atau yang mungkar. Kalau seorang akan mengingkari kemungkaran, dia harus tahu betul bahwa apa yang diingkari itu adalah mungkar. Adalah mungkar. Sehingga diingkari. Kalau dia tidak tahu, ya jangan. Ada orang melakukan hal-hal yang khilafiyah. Seorang sholat subuh pakai kunut. Seorang sholat subuh tidak pakai kunut. Yang tidak pakai kunut menganggap bahwa yang pakai kunut itu suatu hal yang mungkar misalnya. Atau tidak benar. Ya. Karena itu ada ulama yang mengatakan demikian. Ya. Paham ya? Jadi harus tahu betul ini mungkar atau bukan mungkar. Ya. Kalau kita tidak tahu, ya jangan. Atau kalau itu masalah-masalah yang memang ada khilaf di antara ulama. Ada wanita tidak pakai cadar. Ya, kemudian ada wanita pakai cadar, mengingkari yang tidak pakai cadar. Kamu tidak benar, kamu tidak pakai cadar. Ya. Hukum cadar itu apa? Ya, kan gitu. Nah, jadi seorang ketika akan mengingkari suatu kemungkaran, dia harus tahu betul bahwa itu mungkar. Seorang ketika memerintahkan kepada yang ma'ruf, dia harus punya ilmu betul bahwa yang itu ada sesuatu itu adalah ma'ruf. Ya. Adapun masalah khilafiyah, dia harus menahan. Tak boleh apa yang menjadi pegangannya itu dianggap ma'ruf, orang lain pegang yang lain itu dianggap mungkar. Tak boleh. Itu orang kacau balau. Ya. Contoh baca Al-Fatihah dalam sholat itu khilaf. Kalau dalam bacaan yang dikeraskan suaranya oleh imam, sebagian ulama mengatakan wajib mendengar, tidak harus baca. Ya, sebagian ulama tetap baca, walaupun imam mengeraskan suara, makmum tetap baca Al-Fatihah. Setelah imam baca Al-Fatihah, ini contoh. Ini masalah khilaf. Tidak boleh seorang kemudian mengingkari dan pengingkaran yang wah kamu sholat kamu dah sah karena kamu dah baca Al-Fatihah. Tidak benar, ya. Maka harus tahu betul ini masalah apa. Ini mungkar atau ma'ruf, atau ini masalah khilafiyah, ya, atau masalah khilafiyah. Ada pun masalah-masalah yang jelas, misalnya perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan yang sudah jelas
tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, maka seorang boleh mengingkarinya, ya, menegur dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dan kalimat-kalimat yang tidak menyakitkan. Ya. Ini jadi basiratul ilmu itu ketika sebelum amar ma'ruf nahi mungkar harusnya ilmu. Kemudian yang kedua dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan lemah lembut. Ya. Ini yang kedua, lemah lembut di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tidak boleh dengan kasar, apalagi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ya. Itu yang kedua. Namanya ar-rifqu. Kalau tadi yang pertama al-ilmu. Al-ilmu qabla al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Artinya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua ar-rifqu. Inda amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah harus lemah lembut dan cara yang baik ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, as-sabru. Harus sabar. Setelah amar ma'ruf nahi munkar harus sabar, mungkin akan dibenci, akan dikata-katai, ya, atau yang lainnya. Karena manusia ini macam-macam, ya. Kamu sok pinter, kamu tuh, nah itu, ya sabar aja. Jangan malah diomongi malah dari ini, tidak usah, biarkan. Ya. Makanya kalau udah sabar, tidak usah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak sabar, tidak usah. Ya. Kalau bakal emosi dan jawaban orang, tidak usah amar ma'ruf nahi munkar. Diam, mengingkari dengan hati. Ya. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus sabar. Karena sesudah amar ma'ruf nahi munkar mesti ada omongan, ada tindakan. Ya. Mungkin dia dijauhi, langsung dijauhi. Ya. Nah ini perlu kesabaran. Ini tentang tiga hal yang harus ada pada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga yang lain dari poin-poin yang saya pilih, ada poin-poinnya ya, bahwa poin yang berikutnya, ya, tauhid adalah poin keempat. Qaulu tauhid awal wajib. Tauhid adalah kewajiban yang pertama dalam berdakwah, mengajak pada Islam, dan Islam itu tauhid. Islam itu tauhid karena apa? Rukun Islam pertama adalah tauhid. Dua kalimat syahadat. Ya, maka harus mengajak manusia pertama kali kepada tauhid. Kemudian yang berikutnya bahwa yang diseru sesudah tauhid adalah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini adalah suatu yang amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat, ya, sebelum yang lainnya. Awal ma yuhasab bil abdi yaumil qiyamah shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Ya, bahkan dari itu Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Beliau menyuruh para orang tua agar menyuruh anak-anak mereka sholat di saat usia dini, usia 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun belum sholat, ya dicewer, ya, dipukul, dan pukulan yang memberikan pelajaran, bukan mendolimi anak, tidak. Ya, itu menunjukkan keutamaan sholat. Ya. Kemudian juga hal yang lain, ya, yang disebutkan dalam bab ini adalah tentang zakat. Kalau sholat itu, zakatnya berkaitan dengan harta. Ya, jadi Allah meminta haknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Makanya sesudah sholat perintah untuk zakat. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya mengincar harta-harta manusia yang berharga. Makanya Mu'adz diingatkan oleh Nabi SAW. Ya faqara'il amwal. Hati-hati kamu ya Mu'adz terhadap harta-harta manusia yang berharga. Hati-hati, jangan kamu ambil. Ya, karena ini termasuk perbuatan zalim. Dan orang yang zalim itu kalau didoakan oleh orang yang menzalimi dia dan doa yang jelek, maka akan tertimpa keburukan itu.
Karena dia berbuat zalim. Dan orang terzalimi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang aturan dalam peperangan. Dalam Islam jihad itu harus ada benderanya. Benderanya bukan bendera kelompok. Ya, kelompok ini, kelompok itu, kelompok itu tidak. Benderanya dari pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau ada kepemimpinan yang umum, ya, pemimpin itulah yang memberikan instruksi. Ada benderanya, ada panglimanya, ada aturan-aturannya. Bukan setiap kelompok angkat bendera perang, tidak. Ya, tapi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari perang itu adalah untuk li'ila'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk meninggikan kalimat kelompok, ya. Jadi tujuan dari jihad fisabilillah adalah li'ila'i kalimatillah. Bukan li'ila'i kalimat kelompok, tidak. Tapi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad. Maka tidak boleh seorang bawa bendera kelompok kemudian jihad, ya. Ini tidak dibenarkan. Kemudian juga hadis ini pembicaraan ini menunjukkan yang sudah saya sebutkan tadi, keutamaan Ali bin Abi Thalib, kemudian juga keutamaan para sahabat yang mereka itu adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau Allah menentukan seorang dapat hidayah, kalau tidak. Ya. Jadi dalam hal berkaitan dengan takdir ini ada 3 poin penting. Harus kita pahami. Yang pertama, kita beriman bahwa semua alam semesta ini dan seisinya itu milik Allah, bukan milik kita. Termasuk hidayah dan kesesatan itu milik Allah. Allah berikan pada siapa Allah kehendaki, Allah mencabut dari siapa Allah kehendaki, bukan milik kita. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Dia adalah zat yang maha adil. Allah zat yang maha adil. Ya. Allah zat yang maha adil. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan terbaik bagi manusia. Seorang ditakdirkan sakit, ada hikmahnya di balik sakit itu. Entah peringatan dari Allah, penghapusan dosa, atau meningkatkan derajat seorang. Ya. Jadi Allah maha adil. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah tidak zalim. Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Makanya Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul untuk apa? Untuk mengajarkan pada manusia, menyeru manusia kepada agama Allah, untuk menegakkan hujjah, supaya nanti jangan kemudian mereka memprotes yang takdir, tak bisa. Dan Allah sudah mengutus para rasul. Tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan, ya Allah, engkau tidak memberi petunjuk pada aku. Ya, tidak bisa. Semua itu bukan menjadi alasan. Karena sudah diutus para rasul dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian juga hadis pembicaraan ini, bab ini menjelaskan kepada kita tentang dakwah dengan hikmah. Sudah saya singgung tadi. Berdakwah dengan hikmah dan cara yang baik. Jangan kita menjadikan orang manusia itu lari dari agama Allah. Karena perilaku kita, karena akhlak kita menjadikan orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu harus kita berdakwah dengan hikmah. Karena tugas dai itu hanya menyampaikan. Ada pun memberi taufik pada seorang dalam hatinya itu bukan tugas dai. Dai tugasnya menyampaikan. Ya. Tugasnya menyampaikan, itu namanya petunjuk. Kamu arah sini, kamu tujuan kemana? Oh, tujuan ini. Nah, ke arah sini. Nanti sampai sana belok kanan, belok kiri. Itu tugasnya begitu. Ya. Jadi dai harus dengan akhlak yang mulia, dengan
hikmah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan ini juga menunjukkan keutamaan orang yang berupaya menyampaikan hidayah ini kepada orang lain. Kalau orang itu ikut padanya, ikut pada agama Allah, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Banyak orang yang mengikutinya. Baik, kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Karena kita tidak mungkin membaca semuanya ya, terlalu banyak. Tapi paling tidak poin-poinnya kita tersampaikan. Bab yang berikutnya adalah bab tafsir tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Bab tentang menafsirkan atau memaknai ya, tentang tauhid. Apa itu tauhid? Ya. Apa itu tauhid dan tafsir dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini bab yang akan kita uraikan pada hari ini. Bab tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Beliau menyampaikan pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah taala berfirman qaulullah taala, firman Allah taala, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diseru selain Allah. Yang diseru oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyeru Nabi Isa. Mereka menyeru Uzair. Mereka menyeru siapa lagi lah? Atau jin mungkin yang mereka doa pada orang-orang itu. Nah, orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri, orang-orang itu yang diseru itu, mereka itu juga mengharapkan siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Itu mereka harapkan. Manusia, orang musyrik menjadikan orang-orang tadi itu sebagai perantara. Padahal orang-orang tadi yang dijadikan perantara itu juga mengharapkan supaya mereka dekat dengan Allah dan Allah Ta'ala dan amal-amal ibadah mereka. Ya, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang-orang yang mereka seru selain Allah. Ya. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Ta'ala? Ya. Mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka yang diseru selain Allah juga mengharapkan rahmat Allah. Nabi Isa mengharapkan rahmat Allah. Nabi Isa disembah. Nabi Isa sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu. Dan mereka juga takut akan adab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Karena sungguhnya adab Tuhanmu itu suatu adab yang harus ditakuti. Ya, dan tidak ada yang tidak takut pada adab Allah. Apalagi orang beriman. Yang mereka yang beriman dengan Al-Quran, hadis. Yang maka mereka takut pada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, jika mana dari kalimat syahadat ini, ya, kalimat la ilaha illallah, ya, atau syahadat bab tafsir tauhid. Sebetulnya syahadat la ilaha illallah dengan tauhid ini tidak ada beda ya maknanya. Ya. Tapi kok pakai wawu di sini? Babu tafsir tauhid.
bab penafsiran makna tauhid dan syahadat, persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi yang dimaksud dengan tafsir tauhid itu adalah makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Ya. Maksud dari kata tauhid di sini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang agung ini, yang mana kalimat yang agung ini sebagai kunci untuk masuk surga. Seorang yang tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan masuk surga kecuali kalau dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau dia mati dalam kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dari dosa yang dilakukan oleh orang itu. Adapun dosa syirik harusnya bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhenti dari amal-amal tersebut, dari amal-amal kesyirikan. Nah, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah kepada selain Allah, entah itu nabi atau malaikat atau jin, ya. Karena ada dalam satu riwayat disebutkan jin yang diseru oleh mereka kaum musyrikin itu terakhir dia masuk Islam juga. Sementara orang-orang musyrikin tetap meminta kepada jin tersebut, padahal jin itu sudah memeluk Islam dengan diutusnya dari Allah. Ya. Ini berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladziina yad'una yattaquna ila rabbihim aqrabuhum ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab. Nah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang menyeru pada selain Allah. Ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Silakan kalian panggil orang-orang yang kalian seru, orang-orang yang kalian anggap dia itu sembahan selain Allah. Coba panggil mereka. Ya. Fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala ta'wila. Mereka tidak akan mampu untuk menyikap kesulitan dari kamu sekalian. Tidak pula bisa merubah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang mempunyai makna tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dituhan itu banyak, tapi yang sebenarnya hanya Allah. Yang lainnya batil. Semua penyembahan selain Allah itu batil. Ya, sembahan yang hak hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun yang disembah selain Allah, walaupun mereka disembah, tetap batil, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh penulis Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dari surat Zukhruf ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku melepaskan diri dari segala apa yang kamu sembah. Ya, ini bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdi. Yang aku sembah itu, yang aku tidak berlepas diri itu hanyalah Dia, ya, yang menciptakan aku, ya, dan Dia yang akan memberi petunjuk kepada aku. Itu yang aku tidak berlepas diri darinya. Adapun selain itu aku berlepas diri. Ini makna la ilaha illallah. Seakan-akan Ibrahim mengatakan la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah.
maka aku berlepas diri dari sembahan-sembahan yang tidak hak disembah, dan aku hanya berpegang pada sembahan yang berhak. Ya. Maka memang aku berlepas diri. Jadi di antara makna tauhid itu berlepas diri dari apa? Semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri dari yang disembah selain Allah dan berlepas diri dari para penyembah selain Allah. Orang mukmin harus punya ghirah, kecemburuan dalam agamanya. Jangankan orang muslim, burung hudhud itu cemburu dia ketika melihat Balqis, Ratu Balqis dan kaumnya menyembah matahari, dia cemburu. Datang lapor kepada Nabi Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Ya, aku lihat di satu kerajaan dipimpin oleh seorang wanita, mereka menyembah matahari selain Allah. Cemburu dia atau kesyirikan. Nah, orang sekarang subhanallah kok biasa-biasa saja melihat kesyirikan, bahkan ikut acara-acara kesyirikan, kok biasa. Ya. Tidak ada ghirah pada agama yang mana tauhid. Ya. Padahal di antara makna tauhid adalah berlepas diri dari yang disembah selain Allah dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Berlepas diri dari perbuatan syirik itu sendiri dan dari pelaku kesyirikan. Pelaku syirik. Kecuali kalau kita bisa berdakwah. Kita mengajak mereka kepada tauhid. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau mengucapkan kalimat ini. Dan kalimat ini adalah semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ingat ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yani la ilaha, itu maknanya. Seakan-akan beliau mengatakan tidak ada sembahan yang hak, ya. Demikian pula yang kalian sembah itu bukan yang hak. Makanya aku berlepas diri. Illalladzi fatarani, kecuali dia yang menciptakan aku. Kecuali dia menciptakan aku. Ini kecuali Allah. Maka ayat ini semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Maka beliau kemudian berlepas diri. Demikian pula orang mukmin harus berlepas diri. Disebutkan dalam keterangan tentang ayat ini atau kalimat ini, al-kalimah hiya la ilaha illallah, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi aku tidak sembah apa yang kalian sembah selain Allah itu. Yang aku sembah hanya Allah. Jadi ini seakan-akan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Ada beberapa ayat juga nanti disebutkan. Kemudian firman Allah yang berikutnya dari surat Taubah ayat yang ke-31. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Dan mereka ahlul kitab itu, ya, menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, ya, ahli-ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Ini artinya apa? Perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Karena taat kepada para ulama dalam hal yang batil itu tidak dibenarkan. Tak boleh kita taat pada ulama dalam kebatilan atau dalam perbuatan syirik misalnya. Tak boleh taat. Ya. Nah, orang yang taat kepada para pemuka-pemuka mereka dalam hal yang misalnya Allah menghalalkan yang haram, mereka merubah, mengharamkan yang halal, ini artinya menjadikan mereka sembahan-sembahan selain Allah. Ayo. Kalau misalnya ada kesepakatan
menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengharamkan perkawinan laki dengan laki, perempuan dan perempuan. Karena Allah ciptakan manusia laki dan perempuan yang nikah itu. Kemudian ada peraturan menghalalkan. Ya ini artinya sudah sembahan selain Allah. Itu artinya. Ya. Taat kepada kebatilan. Menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah Ta'ala. Itu tidak jauh berbeda. Pernah datang kepada Nabi SAW, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia waktu itu belum masuk Islam. Beliau seorang Nasrani, masih pakai gantung kalung dari salib. Lihat, kata Nabi SAW, ya Adi, buang berhala itu. Buang berhala itu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat 31 ini dari surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, mereka tidak menyembah para pemuka-pemuka agama itu. Kata Nabi SAW, bukankah kalau mereka yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, mereka ditaati? Kata dia, ya. Lah itulah namanya mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu artinya. Maka orang mukmin, orang muslim, mukminah muslimah menaati atau mengikuti dalil. Ada dasarnya, ada dalilnya, tidak ikuti. Tidak ada yang tidak. Jangan sampai kita jadikan sembahan-sembahan selain Allah dari manusia-manusia yang ini mengambil atau menjadikan diri mereka sebagai hakim dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-andad artinya tandingan-tandingan, ya. Tandingan-tandingan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kullu man sarafa min al-ibadati syai'an li ghairillahi raghbatan ilaihi aw raghbatan minhu faqad ittakhadha niddan lillahi. Setiap orang yang dia memalingkan satu ibadah ya kepada selain Allah karena dia mengharapkan yang selain Allah itu, atau dia takut dari yang selain Allah itu, berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah. Sebagai tandingan bagi Allah. Li'annahu asyraka ma'allah fima la yastahiqu ghairuhu. Yastahiqu ghairuhu. Karena dia telah menjadikan tandingan kepada sesuatu yang itu tidak berhak untuk diberikan. Karena ini hanya untuk Allah. Tapi alihkan kepada selain Allah. Maka perbuatan-perbuatan seperti sesajen, ya, sedekah kepada selain Allah, ya, bikin makanan, buang di laut, untuk jinnya laut, ya itu syirik, jelas syirik, ya, tidak dilakukan kesyirikannya. Itu bukan budaya, itu kesyirikan. Banyak manusia tidak mengetahuinya, atau tahu tapi memang pura-pura tidak mau tahu. Nah, ini berbahaya. Kecuali orang mengingkari. Kalau dia mengingkari, insya Allah dia selamat. Dan bentuk pengingkaran kepada hal itu ada 3. Ya, jangan berurutan. Karena kadang-kadang tidak semua orang bisa mengingkari. Ya. Pengingkaran pertama dengan tangan. Kalau bisa merubah dengan tangan. Dan kekuasaan. Dan mewenang. Tapi kalau tidak, dengan cara yang kedua menasihati. Ya, menasihati, mengarahkan pada yang baik.
menjelaskan bahwa ada perbuatan syirik. Ya. Kalau tidak mampu, maka dengan mengingkari dengan hati. Nah, mungkin kadang-kadang ada di antara mungkin ya seorang punya jabatan, ya, dia ikut-ikutan karena atasannya menghadiri acara itu, dia tidak bisa mengelak dari itu. Ya. Maka dia wajib mengingkari dengan hatinya. Harus. Tidak boleh bilang apa-apalah, itu kan budaya-budaya saja, ya. Kalau itu menjelas kesyirikan, maka dia harus mengingkari dengan hatinya. Adapun membiarkan, menganggap itu biasa, ya maka ini hal yang tidak benar. Ya. Jadi jangan seorang itu kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam Sahih, ya, dalam hadis Nabi Sallallahu beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah. Ini juga makna kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur, dia mengingkari kepada yang diseru selain Allah, kepada yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mengingkari, ya, dia mengingkari setiap yang disembah selain Allah, maka orang ini haram darahnya dan hartanya. Artinya dia seorang muslim. Tidak boleh diambil hartanya dan tanpa hak, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu ala Allah azza wajalla. Adapun perhitungannya selebihnya kita serahkan pada Allah. Man qala di sini dan ucapan lisannya. Ya, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka kita hukumi orang ini muslim. Adapun misalnya dia ternyata bohong, dia sembunyikan dalam dirinya sesuatu yang lain, itu bukan urusan kita. Kita urusannya apa yang kita lihat, yang kita dengar. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini namanya al-hukmu bid-dhahir. Menghukumi seorang itu dari yang lahirnya. Adapun batinnya wallahu a'lam. Orang-orang munafik dulu di zaman Nabi SAW, mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan engkau Rasulullah, wahai Muhammad. Tapi Allah mengetahui hati mereka. Innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu dusta. Ya. Tapi secara umum, ya, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetap dihukumi sebagai orang muslim. Ya. Adapun apa yang disembunyikannya itu adalah antara dia dengan Allah Taala. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Ya, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang kalimat syahadat. Ya, makna atau tafsir dari kalimat syahadat. Kemudian disebutkan di sini, wa syarh hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab, ya. Wa ma ba'daha min al-abwab, jadi makna dari tema yang baru kita baca tadi tentang tafsir tauhid dan kalimat syahadat ini, yaitu dalam masalah ini fi akbarul masail wa hammuha. Dalam bab ini ada masalah yang sangat atau yang terpenting dan terbesar, yaitu penafsiran kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat syahadat la ilaha illallah, ya. Yang mana wa bayyana bi umurin wadihah, telah dijelaskan oleh Syekh dengan hal-hal yang sangat jelas. Di antaranya adalah minha ayatul Isra, ayat dari surah Al-Isra yang kita bacakan tadi, ya. Surah Al-Isra ayat yang ke-50, yang 57, ya. Fiha ar-raddu 'alal musyrikin. Pada ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mana mereka itu menyeru mereka beribadah kepada orang-orang yang soleh, ya, meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah,
bergantung kepada para wali yang sudah meninggal, ya, atau mungkin yang masih hidup, yang tempatnya jauh. Kalau mereka ingin sesuatu, dipanggil walinya. Ya wali fulan, tolonglah aku. Padahal wali yang di Sumatera sana, dia di Irian, ya di Papua. Nah ini termasuk syirik billah, syirkun billah. Dan termasuk syirik, tidak hanya syirik kecil, tapi syirik besar, menyeru kepada selain Allah dari orang-orang yang soleh. Kemudian juga minha ayat Bara'ah. Kemudian ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari apa yang disembah selain Allah. Ya, di dalam kitab ini menunjukkan bahwasanya, ya, demikian pula dengan ayat Bara'ah itu sama, ya, dengan yang pertama tadi, yaitu bantahan kepada orang-orang musyrikin. Lalu tentang ahli kitab yang mereka menjadikan para pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ahli ibadah mereka itu sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Karena apa? Karena mereka kalau diperintahkan oleh para pemuka mereka, ya, dalam hal yang melanggar hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka taat. Ini berarti mereka menjadikan orang-orang itu sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah. Ya. Menyembah hanya kepada Allah, ilahan wahidah, sembahan yang satu. Namun ketika mereka taat kepada ulama-ulama mereka dalam hal maksiat pada Allah taala, maka mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah perkataan Nabi Ibrahim dan yang lainnya, innani bara'un mimma ta'budun. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga ayat yang dari surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, yaitu para pendeta mereka, para pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah ini semua gambaran tentang bagaimana, ya, kita memaknai tauhid itu. Ya, tauhid itu betul-betul murni beribadah hanya pada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhid. Baik, masih ada waktu insyaAllah kurang lebih 15 menit. Yang ingin bertanya silahkan. Ya, ingin bertanya silahkan. InsyaAllah kita selesaikan bab ini. Dan berarti pada pertemuan akan datang insyaAllah, ya, itu bab yang ketujuh, bab minasyirki, ya, labsul halqah, ya, wal khayt wa nahwihima. Di antara bagian termasuk perbuatan syirik ketika seorang menggunakan, ya, gelang, ya, kemudian anggap bahwa gelang ini bisa menyembuhkan, gelang ini bisa menangkal dari syirik, dari sihir, ya. Demikian pula memakai jahitan-jahitan, ya, jimat-jimat untuk raful bala, untuk menjauhkan dari bala. Ini semua bagian dari perbuatan syirik. InsyaAllah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup. Allah Ta'ala alam. Silakan ingin bertanya, falyatafaddal mashkuran. Silakan.